Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila hadrati minas sahabati Rasulillah Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillahi ajma'in wa ila hadrati al-mu'allif min hajil abidin al-imam al-arif billah Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa nafa'na bi ulumihim wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim Sayyulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka halaman 7 yang paling atas. Summa kemudian yajibu 'alaika maka wajib atas engkau anta'lama untuk mempelajari atau untuk mengetahui bisa, tapi lebih tepat anta'lama untuk mempelajari ma yalzamuka apa-apa yang lazim bagimu fi'luhu engkau kerjakan. Jadi maksudnya bagaimana? Ini masih tangga pertama tentang ilmu menuju pendekatan diri kita kepada Allah. Suma kemudian yajibu wajib alaika atas engkau anta'lama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati. Wajib buat kita hukumnya belajar mempelajari apa-apa yang memang menjadi kewajiban buat kita kerjakan. Tentunya minal wajibati syar'iyyati, daripada kewajiban-kewajiban syariah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Apa yang wajib tuh yang disebut menuntut ilmu itu? Jadi menuntut ilmu apa yang hukumnya wajib? Memang dalam keterangan kitab dijelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak semuanya hukumnya wajib. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, bahkan sampai makruh atau lebih parah lagi sampai haram hukumnya. Apa aja yang hukumnya haram? Belajar ilmu pelet, nyantet, ilmu ngepet itu haram. Belajarnya aja haram, apalagi mempraktekin begitu. Makanya tuh begitu. Apa jape-jape huripat gerah gede gerah rumpat tuh, aduh. Itu buat anak kecil biar supaya bisa lari begitu. Apa ke amalannya yang kira-kira bisa bikin maksiat kepada Allah, yang bisa bikin kesyirikan kepada Allah, maka hukumnya haram. Apa yang belajar ilmu yang makruh, ilmu yang kira-kira nggak kepake buat kita, yang kira-kira bisa bikin kalau kita yang pelajarin bisa bikin berbuat kejahatan kepada orang lain, itu nggak boleh. Ilmu apa? Contohnya ilmu nujum, ilmu astronomi, ilmu tentang perbintangan. Nggak usah kalau nggak punya fondasi yang kuat. Ada kitabnya saya punya namanya kitabnya Tajul Muluk. Di situ dipelajarin tentang golib maglub. Kalau orang mau bertarung nih antara lawannya satu dengan lawan yang satu, bagaimana ngitung bacanya?
Terus hari kalau mau pesta ada ilmu kitabnya no, tajul mulu kalau mau belajar mah. Dulu Pak Ustadz belajar kitab itu. Tapi kalau punya pondasinya nggak kuat, buset, bisa jadi dukun. Entar asal ngomong dikit bener aja udah dah. Si Reja omongannya jitu juga ini. Begitu. Jadi dia bakal rujukan. Akhirnya nyari ke dia buat masang pakong. Begitu. Apa tuh namanya kalau orang masak pakong namanya kalau nyoret-nyoret? Enggak, itunya apa namanya? Hah? Kalau nyoret-nyoret tuh biar ketemu nomornya apa namanya tuh? Rumus. Ngepak, apa namanya? Begitulah pokoknya itu. Kayak hidup saya tuh, apa namanya tuh? Ngecak ya? Ngecaknya. Waduh, nih yang keluar binatang laut begitu. Yang keluar nomor 23 monyet. Kok saya hafal, dulu pernah tahu begitu. Pakong begitu. Ini bisa dipelajari ilmunya, bisa. Bahkan bisa mempelajari karakter orang dari umurnya. Namanya Irfan Fadilah. Irfan terdiri dari kata ain, ro, fa, dan alif. Terus dihitung ainnya berapa, ro-nya berapa, fa-nya berapa, Fadilahnya berapa. Sama bininya namanya Neneng Hasanah. Neneng tulisannya apa? Lihat bijinya menangan mana. Kalau bijinya menangan lakinya, ini yang rada-rada galak lakinya nih. Yang kudu sabar bininya itu kudu dihitung. Itu ada hitungannya, nama kitabnya Tajul Mulu. Terus kalau orangnya begini sama begini, harinya mesti begini, hari naasnya hari ini. Ketemu. Tetapi kalau punya pondasi nggak kuat, itu bisa jadi dukun, lo bisa jadi orang sakti. Asal datang si Hafiz konsultasi sama Ibnu, dong, gue punya cewek, ada begini namanya nih. Wah, kata si Ibnu dihitung, cewek lu mah nih galak orangnya, terus mata duitan, ngadep ini begini, itu buset, udah kayak orang jago bener si Ibnu. Tapi bisa, namanya ketemu. Terus kalau orang sakitnya sakit puyang, anak kecil nangis mulu, apa bagaimana caranya? Itu ada di kitab itu, kitab namanya Tajul Mulu. Begitu dulu belajar itu dulu. Begitu karena pengen tahu. Nyelesain kitab itu ya udah, dipraktekin mah nggak berani begitu ya. Silakan kalau mau belajar bawa ayam hitam 5 begitu. Sampai ke matanya hitam semua syaratnya begitu. Sampai ke tai-tainya hitam bawa 5, datang ke rumah baru belajar itu. Itu ayam geseng kali. Terus apa yang hukumnya mubah? Yang mubah tuh belajar ilmu-ilmu yang dipelajari boleh, yang kalau kagak juga boleh. Hukumnya apa? Tuh tukang bangunan belajar ilmu-ilmu begitu-gituan tuh, ilmu arsitektur yang kira-kira memang ya belajar boleh, nggak belajar juga nggak apa-apa. Belajar ilmu tentang masak boleh, nggak masak juga nggak apa-apa. Itu yang hukumnya sunnah. Ilmu kedokteran tuh boleh nggak belajar? Boleh. Begitu tuh hukumnya sunnah. Begitu. Apa sebabnya? Kalau satu kampung harus ada dokter atuh baling gagah. Jangan sampai satu kampung nggak ada dokter. Begitu. Belajar ilmu taubib tuh kayak si Ustadz Imung. Mana Ustadz Imung dia? Mana tuh anaknya? Oh begitu. Oh di situ pindah. Belajar ilmu taubib. Lah kalau kita sekampung nggak ada yang bisa ngurut. Pikiran meriang, ngerokin kagak, ngurutin kagak. Emang kasihan tukang ngurut. Kirain orang sakit jadi yang dipanggil. Kira dia sakit, dia ngerok sendiri. Saya lihat tadi sakit, dia kerok sendiri badannya begitu. Itu nggak enaknya tukang urut cuma dirian doang. Itu sunnah hukumnya belajar ilmu tabib, ilmu dokter begitu. Nah, yang wajib ilmu apa? Namanya ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu keterkaitan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, bagaimana cara pergi haji, atau lain ilmu fikih, ilmu akidah, itu hukumnya
Wajib ain, wajib kepada pribadi masing-masing. Adapun yang lain-lain, belajar ilmu komputer, hukumnya mubah. Belajar syukur, nggak belajar juga nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira manfaat itu ilmu komputer buat kepentingan umat, maka naik hukumnya menjadi hukum sunnah. Begitu. Yang bahaya belajar ilmu komputer, bikin virus, bikin rusak orang lain, maka hukumnya menjadi haram. Jadi lihat bagaimana ilmu itu dijalani. Belajar ilmu nuklir, kalau nuklirnya dipelajari terus kemudian digunakan buat energi yang berguna bagi masyarakat umum, silakan. Tapi belajar ilmu nuklir buat bikin bom, ngebom satu daerah, dijual belikan, maka hukumnya menjadi haram. Belajar ilmu matematika itu hukumnya mubah, sunnah. Kalau dipelajarin buat ngitung remi, buat ngitung judi, maka tuh matematikanya jadi haram, tergantung makainya. Begitu. Nah makanya ilmu yang wajib, ilmu hal, namanya ilmu akidah kita kepada Allah. Alama umirtu, atas apa yang diperintahkan kepadaku, bihi dengan itu pembelajaran, litam ala untuk dilakukan. Jadi wajib hukumnya belajar ilmu yang menjadi kewajiban secara syariah atas apa yang diperintahkan oleh Allah, litam ala untuk dikerjakan. Zalika yang demikian itu. Wa ma yalzamuka, dan tentunya apa-apa yang dilazimkan oleh kamu, tarkuhu ditinggalkan, minal mana'i daripada perintah mencegah, litatruka untuk ditinggalkan zalika. Begitu juga kita wajib mempelajari apa-apa yang harus ditinggalkan, apa-apa yang oleh Allah dilarang buat kita kerjain, apa-apa yang oleh Allah disuruh kita buat tinggalin, itu wajib kita pelajarin. Apa tuh yang wajib kita tinggalin? Perkara haram, syirik, tinggalin. Begitu. Nah itu wajib kita pelajari. Wa illa fakaifa taqumu bi ta'ati la ta'rifuha, maka bagaimana kamu bisa menegakkan ketaatan kepada Allah, la ta'rifuha, jika kamu tidak mengetahui mahiyat terhadap apa-apa itu kewajiban, apa-apa itu yang harus ditinggalkan, wa kaifa hiya, dan bagaimana mengerjakan kewajiban dan bagaimana meninggalkan kewajiban, meninggalkan apa yang perlu ditinggalkan. Wa kaifa yajibu, dan bagaimana wajib antaf ala untuk melakukan, am kaifa tajtanibu, jikalau bagaimana meninggalkan ma'asi kemaksiatan, la ta'lamu annaha ma'asin, jika kamu tidak mengetahui apa-apa saja perbuatan maksiat. Jadi maksudnya bagaimana? Kita ini wajib mempelajari apa-apa yang oleh Allah diperintahkan. Begitu juga wajib kita meninggalkan apa-apa yang disuruh kita ditinggalkan. Bagaimana kita mau ngerjain perintah Allah, orang kita nggak tahu kalau nggak belajar. Bagaimana kita bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah kalau kita nggak belajar? Lah emang kita taunya dari mana? Dari belajar. Sekarang kalau saya tanya Reja, main judi haram apa enggak? Dari mana taunya? Hah? Apa ada yang diitin apa? Ada duitnya itu. Ada duitnya, apanya ada duitnya? Kerja juga ada duitnya. Naik bus pakai duit nggak? Berarti haram dong. Hah? Naik ojek pakai duit nggak? Haram dong tukang ojek. Hah? Kenapa judi haram? Ada yang tahu jawabannya? Karena memang Allah perintahkan bahwa judi itu haram. Atas dasar ayat Allah, atas dasar keterangan nas dari Allah bahwa judi itu haram. Mengundi nasib itu termasuk judi, haram. Nah, tadi saya ngomong di perjalanan tuh sama Irfan. Tadi kita lewat sawah tuh. Pan itu lagi pada ngapain? Kata si Irfan lagi pada mancing. Mancing apa? Mancing lele. Itu sistemnya bagaimana? Galatama. Galatama maksudnya bagaimana? Kalau kita orang Pak Ustadz nggak paham.
Itu Pak Ustadz nanti di kilo dikasih waktu mancing. Yang paling banyak kiloannya dia yang menang dapat hadiah. Terus dia bayar nggak di awal? Bayar di awal, dia setoran dulu. Begitu mah haram hukumnya. Apa sebabnya? Karena mengundi nasib. Setiap perkara yang mengundi nasib hukumnya haram. Karena untung-untungan kalau begitu dia. Kecuali dia main kagak bayar di awal. Ada dewan jurinya kayak lomba 17 Agustusan. Kayak lomba 17 Agustus, lomba. Begitu. Terus kemudian dikasih tuh ikannya pita, kata Sipan, pita merah. Kalau yang dapat pita itu, pertama bisa jadi menang, yang kedua bisa jadi ada duitnya tuh pitanya, tergantung pani. Ya kalau begitu mengundi nasib hukumnya haram. Apa sebabnya? Karena dia bayar di awal. Nah itu namanya modal, yang itu disebut namanya mengundi nasib, jatuhnya judi. Apa sebab kita tahu bahwa judi itu haram? Ada keterangannya dari Allah melalui Al-Quran. Karena kita ngaji, maka kita paham, maka hukumnya haram. Lah sekarang kalau kita kagak ngaji, belajar kagak, ngaji kagak, itu saya yakin dan percaya ada sebagian orang yang main judi nggak paham kalau itu namanya judi. Kenapa sebabnya? Dia kagak ngaji. Begitu. Makanya keterangan dalam kitab ini, dalam kitab Minhajul Abidin, dijelaskan bahwa kalau kita mau tahu apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah, caranya bagaimana? Belajar. Bagaimana kita mau dekat sama Allah? Sementara syarat dekat dengan Allah itu kita memperbanyak ibadah kepada dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh. Sementara kalau kita mau deketin Allah, terus kita ngejalanin perintah Allah, ngejauhi larangan Allah, lantas kalau kita nggak belajar, bagaimana kita tahu tata caranya ibadah? Bagaimana kita tahu cara-cara yang diharamkan oleh Allah? Makanya mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah jadi orang yang dekat dengan Allah, jadi orang yang baik, jadi orang soleh, ciri pertamanya berilmu. Nggak ada orang geblok dekat sama Allah jadi wali, nggak ada. Goblok wali, ngaji kagak, apa kagak tiba-tiba ngaku jadi wali Allah. Sholat kagak, gila jatuhnya tuh anak. Begitu. Ada yang begitu. Waduh, banyak yang begitu. Hati-hati. Begitu. Hati-hati ngaku jadi wali, sholat kagak. Apa ditanya ini sholat Jumat di mana? Gue mau sholat Jumatnya di Mekah. Mekah kata dia. Lu tadinya di mana? Tadi dari kamar, gue langsung terbang ke Mekah. Gede, wali nih orang. Begitu. Alhamdulillah sih gue mau puasa nggak makan-makan, dikasih makan makanan masih utuh, kayak sesaman. Begitu. Nggak taunya tuh kamar ada pintu luarnya, dikasih makan jelas pintu belakang makan mie ayam di belakang. Allahu Akbar. Nah ini nih lagi-lagi untuk mengetahui, makanya Imam Al-Ghazali kemudian menjadikan ilmu sebagai tangga pertama, tanjakan pertama buat ngedeketin Allah. Jadi ini nih kita nih lagi mempelajari kitab ini. Imam Al-Ghazali sebelum wafatnya, setelah mengarang kitab Ihya Ulumuddin, kemudian mengarang kitab Minhajul Abidin, karena melihat betapa orang-orang itu cara mendekati Allahnya banyak yang salah. Jadi tadi Pak Abah kemarin saya ngobrol sama anak muda umur 20-an, Ustadz, saya mau baiat Thariqah, saya mau bikin pengajian Thariqah di rumah saya. Kata saya, jangan ke situ dulu caranya. Kalau kita mau ngebangun genteng, mau ngebangun tembok, bagaimana caranya? Apa ngebangun gentengnya dulu, temboknya dulu, atau pondasinya dulu? Pondasi dulu. Bagaimana pondasinya? Ilmu fikih itu pondasi, ilmu akidah itu pondasi. Sebab bisa jadi dia belajar, dia membangun tembok, membangun genteng, tapi pondasi fikihnya, pondasi akidahnya nggak kuat, nyeleweng urusannya. Ngelihat setan berhenti, wah udah muka sapa, padahal mejemuran lagi ketiup angin, dianggapnya setan. Nah ini penting. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, tanjakan pertama yang mesti dilalui
bagi orang-orang yang berupaya mendekati Allah adalah ilmu. Nggak bisa. Di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Begitu. Ini bisa jadi yang ngedenger nggak punya ilmu, bisa jadi yang ngomong kelewatan tinggi ilmunya. Begitu. Sebab ketika orang zikir dengan menyebut Allah, 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 kemudian menghilangkan keduniawiannya, maka dia tidak lagi merasakan alam dunia. Itu yang diceritakan oleh guru-guru kita. Ketika orang zikir menyebut Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian dengan khusyuknya, dengan rasa cintanya kepada Allah, ketika zikir itu dia nggak ngerasain lapar, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain pegel, nggak ngerasain ngantuk, nggak ngerasain males. Yang ada antara dia dengan Allah. Kalau kalian tadi zikir masih ngerasain ngantuk, masih ngerasain lemes, masih ngerasain ini, masih ngerasain itu, berarti belum kemana-mana. Zikir la ilaha illallah kemarin, la ilaha illallah sampai 1000 kali, palanya geleng-geleng segala macam, tapi kakinya dibenerin mulu, itu berarti dia belum ngayap, masih di situ. Berarti la ilaha illallahnya belum kemana-mana. Nah ini penting nih. Memang menghadirkan Allah dalam diri kita, terus kemudian sampai meninggalkan kepanaan dunia ini bukan perkara yang gampang. Perkaranya perkara yang memang butuh riadah, butuh usaha, butuh latihan dan sebagainya dan sebagainya. Sampai kemudian almarhum Allah yarham, ada seorang ulama namanya Gus Mik, Kediri pelosok. Walaupun terlihat seperti orang nyeleneh, tapi ketika dia ngobrol dengan orang lain pun hatinya menyebut Allah beratus-ratus kali. Nah itu. Sampai Gus Mik itu memang nyeleneh. Dakwahnya itu bukan dakwah kayak begini di pengajian. Dia anaknya kiai salah satu pondok terkenal di Kediri pelosok, Al-Falah pelosok. Ada beberapa anak kiai pendiri itu. Nah dia itu termasuk yang dakwahnya bukan ngaji begini. Dia datang ke pelabuhan di daerah Semarang, dakwahnya sama orang-orang begitu, mereman sama segala macam, sama pelacur sama segala macam. Kalau model Ipan dakwahnya sama pelacur di tempat pelacuran, ngajar ngaji, yang diaji sama yang ngajin lah. Kata teman saya waktu ngajar di daerah tempat-tempat begitu, memang pahalanya rada gede, cuman ujiannya juga rada gede. Bisa ibunya bayar ngajinya nggak pakai duit. Jikira rada kenceng. Jikira rada kenceng. Tapi pahalanya memang rada gede. Dia tuh dakwanya begitu. Tetapi tidak pernah tergoda sedikit pun. Tidak pernah tergoda sedikit pun. Bahkan dalam riwayat, dalam cerita, istrinya sendiri pun tadinya bukan anaknya orang-orang alim, bukan anaknya ini, tapi dinikahkan oleh beliau sampai kemudian istrinya pun hafal Quran. Itu luar biasa yang begitu tuh. Istrinya bukan dari keturunan orang baik, istrinya bukan diajak ditemukan dalam pesantren, bukan. Tapi dia mampu merubah istrinya yang dari bukan perempuan baik-baik sampai menjadi hafal Quran. Itu begitu. Nah ini penting nih sekali lagi. Maka ilmu itu menjadi fondasi. Jangan kepengen hebat tapi nggak mau usaha. Cita-cita boleh setinggi langit tapi dibarengin dengan usaha. Irul cita-citanya jangan pengen jadi kiai, betul? Pengen jadi ulama. Silakan cita-cita pengen jadi kiai, pengen jadi ulama. Tapi bukan cuman cita-cita tanpa usaha. Asal ngelihat kiai pakai baju gamis, dia ngikut pakai baju gamis. Asal ngelihat kiai pakai udang-udang, dia ngikut pakai udang-udang. Gitunya doang yang diikutin, pakaiannya doang, nggak bakal jadi kiai gila urusannya. Apa sebab yang begitunya doang yang diikutin? Kiai pakai bakiak, dia ngikut pakai bakiak. Maksud saya bukan begituannya doang. Boleh ngikut begitunya. Tapi dibarengin nih kiai kita, kenapa bisa jadi kiai? Oh ngajinya saben hari,
nalarnya, ngapalnya, sabar. Itu yang diikutin, bukan cuman gegayaannya doang. Paham nggak maksudnya? Kalau mau jadi kiai bukan pakaian yang diikutin, tapi bagaimana dia riadohnya, bagaimana dia kerja kerasnya menghafalnya. Begitu. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uqul la taqul maf'alun mif'alun. Belajar itunya, sorobnya. Belajar terus di jurumiyahnya. Al-kalam wal lafzul murakkab wal mufidu bil wati wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfu ja'a li ma'na fal ismu yuraqu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wa lam. Lanjutin dulu. Kagak bakal bisa jadi kiai kalau sorob sama nahunya masih mble-mble. Ditanya begitu, bagaimana bismi, kok dibaca bismi, nggak dibaca bismu, nggak dibaca bisma, atau dibaca bismalem? Kenapa dibaca bismi? Karena di sana ada huruf jer, huruf ba, maka mi-nya menjadi majrur wa alamatul jarri bil kasrati, maka dibaca bismi. Begitu. Jangan sekedar gegayaannya doang, ilmunya nggak diikuti. Orang rame ajan jihad, yang ikut bikin video ajan jihad. Ya ilaha illallah. Yang begitunya jangan diikutin. Ilmunya dalemin, pelajarin ilmunya, baru kemudian kita dapat maknanya. Bukan sekedar gegayaannya doang. Ntar dia kiai masuk surga, dia masuk surganya gegayaan. Kiainya masuk surga karena ilmunya. Dia gegayaannya nggak masuk ke surga. Apa sebab? Karena gaya. Ini pahami, santri pahami. Jangan cuman gayanya doang yang diikutin, tapi juga riadohnya kiai, riadohnya ulama. Bagaimana dia bisa, ada orang bisa ngusir setan, kepengen ngusir setan. Ditanya apa bacaannya, bacaan bismillah. Kiai bisa ngusir setan baca bismillah karena riadohnya, puasanya. Bahkan puasanya cuman makan ini doang. Dia mau nggak mau puasanya tapi mau ngusir setannya, dia baca bismillahnya doang. Yang terjadi bukan setan yang kabur, malah ngomong nggak takut. Apa sebabnya? Bismillahnya cuma sebatas di bibir, belum sampai mengeluarkan energi dari apa yang dibacanya. Kayak sekarang nih, kita ngamalin bismillah. Apa saya nggak puasa? Puasa. Pertama 7 hari, selesai 7 hari ganti 40 hari, selesai 40 hari, bebas mau dipakai kapan aja. Begitu. Nah kalian sekarang bismillah, silakan yang mau puasa 7 hari, selesai 7 hari ganti 40 hari. Jangan ngebayangin 40 hari lama banget ya. Jangan begitu. Waduh, jalanin. Insya Allah kalau udah di tengah-tengah mah, mau mundur juga udah kebangetan jauh, mau maju juga kebangetan jauh. Akhirnya udah maju aja telanjuran. Begitu. Nah itu pentingnya riado. Ya pahami di situ. Bagaimana kita bisa tahu apa yang diperintah oleh Allah? Bagaimana kita bisa tahu apa yang dilarang oleh Allah kalau kita kagak mau belajar? Maka wajib hukumnya orang mendekati Allah belajar. Begitu. Hatta la tuqi'a nafsaka fiha, sehingga tidak menjerumuskan dirimu ke dalam itu. Jadi maksudnya bagaimana? Jangan sampai kita berupaya mendekati Allah, tapi kita nggak tahu mana yang haram, mana yang halal. Akhirnya kita justru terjerumus. Karena apa? Sebabnya ketidaktahuan. Makanya jelas kitab Zubat menjelaskan, Ibnu Ruslan, siapa yang ibadah nggak pakai ilmu, mardudatul la tuqbalu, nggak ditolak nggak diterima. Sama kayak orang baru masuk Islam, mau belajar sholat, gurunya malas contohin, ngomong aja begini, bang kalau mau sholat datang ke masjid, nanti lihat orang lagi sholat, tepuk pundaknya. Dia datang ke masjid, ada orang lagi sholat, ditebok tuh pundaknya. Kali pelan mah nggak berasa, gue rada kencangan dikit lah, buset ditebok begini, blok begitu. Kata yang depan, oh modelnya begini lo cara sholatnya, ayo gue jelabanin. Wait, di rupanya yang depan jawara, lagi belajar juga sholat. Setelah dia sholat, yang belakang ngikut ruku, sujud. Kata yang depan kesempetan, gua ada di depan, kaki gua di pala lu.
Habis tuh yang belakang palanya digenjot sama kakinya dia dijegrek begitu. Kata yang belakang, oh begini mau tidak sholat main injek-injekan kaki. Habis gua duduk di antara dua sujud. Yang pertama duduk di antara dua sujud ikut, sujud kedua. Nah nih kata yang belakang. Tadi pala gua lu kejak, sekarang gantian gua maju depan, pala lu kejak, dikejak. Habis dikejak begitu yang tadi dikejak kabur. Rupanya yang belakang karena tadi pesen yang ngikutin aja gerakan apa yang ada di depan. Ketika lari yang belakang ikut kabur. Sekampung dia kiterin. Begitu akhirnya mau kata yang depan tadi, buset ini orang. Lah gua masih dikejar-kejar juga ya. Akhirnya dia pulang ke rumah dikunci sama dia. Yang belakang uber sampai ke depan rumah dia, ketok-ketok pintu, bang, bukan pintu ini mau nanya saya bang ini, sholatnya udah kelar apa belum? Rupanya dia mau ngejar nanyain sholatnya udah kelar apa? Ini gara-gara orang geblek ketemu orang yang ngajarin ini bukan kebangetan males, begitu bukan ditunjukin malah begitu doang. Nah, ini lagi-lagi ilmu penting. Contoh. Ada kiainya ngejelasin bahwa ketika tahiyat itu tangannya digerakin. Harik, gerakin. Ada hadis lain, la tuharrik, jangan kau gerakkan. Imam Syafi'i menjembatani dua hadis itu, kemudian mengambil gerakannya pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Gerakin satu kali. Begitu. Nah, orang ngaji tapi nggak pakai ilmu, suruh gerakin. Habis diputerin dulu. Begitu tuh. Ini karena ngajinya berhentinya cuma sampai satu hadis. Harik, gerakin. Wah. Kurang kenceng gerakan. Wah, begitu. Yang sebelah ngeliatin tuh begitu. Makin nggak khusyuk karena ilmunya kurang. Fal ibadatu syar'iyatu, maka ibadah syariah katoharati seperti tohara, wassalati dan sholat, wasomi dan puasa, wa ghairiha dan yang lainnya, yajibu an ta'allamaha, maka wajib untuk mempelajarinya, bi ahkamiha, hukum-hukumnya, wa syara'itiha dan syarat-syaratnya, hatta nukimaha, sehingga mampu kita melaksanakannya. Kalau sholat itu hukumnya wajib, toharoh itu hukumnya wajib. Toharoh hukumnya wajib apa sunnah? Hah? Toharoh wajib apa sunnah? Ya, wajib. Kalau kita junub, kamu udah junub belum ya? Udah. Mimpi waktu itu? Enggak. Mimpi? Iya. Mimpi ya begitu. Mimpi sama Gali. Wajib nggak mandi? Wajib. Nah sekarang kalau saya tanya, syaratnya atau rukunnya mandi ada berapa? Itu. Bukan itu, berapa? Yang penting Apa? Nggak ada itunya. Nggak ada itunya apa maksudnya? Rukunnya mandi berapa? Yang penting di semua badan. Yang penting ke semua badan. Rukunnya mandi berapa? Ini habis udah ada tuan ngajinya. Jangan nangis, nyesel Pak Ustaz. Apa? Rukunnya mandi berapa? Hah? Ini kalau ngajinya memodal cengengesan doang ya begini. Rukun mandi berapa Nun? Ini santri senior nih. 2 tahun ngaji nih. Rukun mandi berapa? 4. Pertama airnya suci. Yang kedua lu 4 dari mana lu nggak tahu? Rukun mandi ada 2. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh badan. Itu kan ngajinya begitu. Jadi kalau tahu cara dan rukunnya kita tahu, syaratnya kita tahu, maka akan sempurna ibadah kita. Begitu. Mandi junub itu yang paling afdal bukan dari kepala, tapi mulainya dari kaki. Biasanya kita mandi junub dari mana mulainya? Kepala. Kepala mana? Bawa dulu. Mulainya afdal itu mulainya dari kaki, basuh kaki bagian kanan. Setelah kaki kedinginan nih ceritanya malam, antar aja lanjutinnya subuh. Boleh. Yang penting bagian bawahnya udah kelar. Tinggal bagian atas lanjutin. Boleh nggak? Boleh.
Begitu boleh. Bu, ya. Haji. Itu taktiknya santri kalau jadi pengantin baru malu sama mertua. Malamnya palanya diguyur. Malamnya niat, palanya diguyur. Palanya diguyur tuh, pala doang. Begitu. Nanti subuh mandi kan palanya kagak basah. Kata mertuanya nggak mandi, nggak malam ini. Padahal mah tuh santri udah belajar ilmunya. Syaratnya mandi itu nggak perlu tertib, lain mau wudu. Kalau wudu mah kudu tertib, mulai dari muka sampai kaki, nggak boleh diseling, kaki dulu baru muka. Kalau mandi nggak pakai tertib, mau mulai dari mana boleh. Tuh begitu. Itu kalau bulan puasa Apanya? kalau dari kaki dulu kita mandinya jam 8 pagi itu boleh. Boleh. Wih, tapi kan tuh sholat subuh loh. Berarti sama aja pul juga ya. Iya kan harus sholat subuh. Yang Iya. jadi masalah itu kan karena sholat subuh, makanya kudu mandi. Mandinya malam. Habis berbuat sama bini, mandi langsung setengah badan. Iya, sama badan tuh. Nanti pas kaki subuh, doang ke bawah kan. Iya, nanti bagian atas. Begitu. Boleh nggak? Boleh begitu. Ye, kan? Begitu. Ini ngaji, belajar. Makanya bagaimana kita mau tahu ibadah kalau ilmu kita belum sampai ke sana. Padahal hukumnya wajib mengetahuinya. Rukun wudu ada berapa? Dono. 6. Pertama kumur. Pertama apa? Niat. Kedua Itu muka. Ketiga tangan, keempat. kepala, Kelima, ini kaki, keenam, tertib. tertib itu santri namanya begitu. Rukun sujud ada berapa? No. Pertama, rukun sujud niat. Nawaitu sujuda. Wah, ini rukun sujud ada berapa? Pertama jidat, yang kedua 2 telapak tangan kanan dan kiri, 2 dan 3, yang keempat 5 dengkul kanan dan kiri, yang ke-6 7 jari-jari kaki. Itu rukunnya yang mesti nempel ke tanah tuh itu. Adapun abdolnya hidung ikut nempel. Kalau yang pesek jangan dipaksain, ditekan begini begitu, nyampe aja duluan mulut monyong begitu. Berarti kalau hidung sama mulut gedean panjangan mulut, akhirnya yang dipaksain mulut. Jangan dipaksain. Tapi makanya hukumnya makruh sholat pakai masker. Kenapa? Sunnah sujudnya hilang. Makanya perempuan walaupun pakai cadar, waktu saya di Mekah, di Madinah, saya nanya sama istri, Neng, itu perempuan cadar waktu sholat dibuka nggak dibuka? Nah itu berarti memang dia belajar ilmu. Orang kita pakai cadar sholat kagak dibuka. Begitu rupanya nutupin bewok, mau nyolong dia rupanya. Rupanya dia laki. Rupanya laki, dia mau nyolong begitu. Makanya syarat-syaratnya kita kudu belajarin. Terus kemudian hukum-hukumnya kita belajarin begitu. Seperti sholat, toharo, sholat, apalagi tuh puasa. Puasa tuh kita beritahu. Jangan sampai. Nah kalau lagi keadaan junub, datang azan subuh, batal nggak puasanya? Hah? Batal nggak puasanya? Kita lagi keadaan junub, datang azan subuh, batal nggak puasanya? Enggak. Kenapa enggak? Karena yang membatalkan puasa bukan junub. Yang batalin puasa. Nah sekarang kalau jam 8 puasa ngeliat HP, ada video cakep nih. Begitu dilihatin aja begitu, dibayangin, keluar. Batal nggak? Batal. Hah? Batal. Batal nggak? Kalau ngeliat cewek di jalanan cakep pakai bajunya baju seksi, dilihatin sampai keluar, batal nggak? Yang batal itu kalau dia sampai menggunakan tangannya.
Tapi kalau membayangin, enggak. Ngebayangin tangannya iseng. Garuk, lama-lama garuknya kekencengan. Waduh. Ke ilmu yang ada buat ibadah ngerasa cukup, makanya pentingnya ngaji. Hati-hati. Begitu orang kalau kagak ngaji sama kayak pisau kagak diasah. Pisaunya bagus waktu beli mah, tapi karena nggak dipakai-pakai, kagak diasah-asah, lama-lama karatan. Setelah karatan tumpul, terjadilah proses namanya korosi, betul ya? Proses korosi terus kemudian rusak. Begitu juga ilmu. Begitu. Ilmu kudu dipelajarin, belajar terus. Maksudnya ada istilah long life education. Belajar seumur. Makanya itu sejalan dengan hadis Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Orang barat aja ngomongnya long life education mah. Biar sok keren begitu. Padahal mah itu hadis Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. 15 abad yang lalu baginda Rasul ngomong begitu. Sekarang aja mulai dikenal dengan long life education. Padahal mah itu Nabi yang ngajarin begitu. Begitu. Orang sekarang bikin nama biar ada kerenan begitu. Namanya long life. Itu belajar seumur, nggak ada waktu, nggak ada alasan buat siapapun untuk tidak belajar. Jangan sampai kita sholat justru malah karena tidak punya ilmu kita bikin rusak ibadah kita. Ini penting. Makanya begitulah Imam Al-Ghazali kemudian menggariskan betapa tangga pertama, tanjakan pertama bagi orang. Ini jadi begini nih. Bayangin segitiga. Segitiga itu ada bagian-bagiannya. Nah, tangga pertama itu kalau kita melihat piramid, kan piramid ada tangga-tangganya. Nah, tangga pertama buat dekat menuju Allah adalah ilmu. Baru nanti tangga selanjutnya. Nah, dalam kitab ini ada 7 tanjakan upaya orang mendekati Allah. Di antaranya habis ini ada tanjakan taubat. Bagaimana ketika kita berdosa, kita nggak lepas dari perbuatan dosa. Jadi jangan anggap kita ini orang yang nggak punya dosa. Jangan. Apa sebabnya? Kita ini mahalul khoto wa nisyan. Tempatnya salah lupa. Kadang-kadang ngelihat perempuan gendut, kita ngomong hati kita nih, thank you air lewat. Begitu. Ngelihat perempuan kurus, ada aja keisengan kita. Itu jangan dianggap bukan dosa, kejoliman. Nah, dari situlah kemudian kita memperbaiki dosa kita. Nanti selanjutnya ada tangga-tangga selanjutnya. Nah, ini masih bab ilmu. Begitu. Wa yukhrijuhuma, dan keluar daripada keduanya an kaunihima waqi'ataini ala wifaqis sunnati. Bagaimana kita mempelajari tata cara ibadah itu. Jangan sampai kita keluar daripada ketika kita ibadah, kemudian keluar dari tata cara ibadah itu. Sholat zuhur 4 rakaat, jangan dilaksanain lebih dari 4 rakaat, biar soleh sekalipun. Biar titelnya udah banyak, gue mah titelnya doktor, sholat zuhur gue 8 rakaat. Beda banyak lulusan SMA. Nggak ada kalimat begitu. Tata caranya pun sama. Orang berdiri sama dengan orang berdiri. Orang duduk ada tata caranya. Nggak bisa duduk, tidur berbaring. Nggak bisa berbaring, telentang. Ini pasatnya nih, berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Lebih rendah dari berdiri. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring itu sholatnya miring. Kagak bisa baring, telentang, ngadep kan. Nggak bisa juga telentang, sholatin. Itu pasar. Artinya nggak boleh sama sekali ninggalin sholat. Mau sakit kayak apapun, nggak boleh ninggalin sholat. Nah, begitu. Wa anta la tas'uru bidzalika, dan engkau la tas'ur, jangan tidak merasakan apa sholat itu apakah bermanfaat buat kita apa enggak. Jangan-jangan kita ibadah selama ini nggak ada asasnya, nggak ada efeknya buat kita. Sholat mas sholat, tapi efeknya ke diri kita kagak ada.
Puasa mah puasa, tapi efeknya ke diri kita nggak ada. Jangan salahin ibadahnya, tapi salahin ternyata kita tata caranya sama kayak zikir. La ilaha illallah. La. Kita selama ini zikir, tapi kok zikir itu nggak ada efeknya, nggak ada rasanya, nggak ada impactnya pada diri kita. Oh, boleh jadi salah tata caranya. Orang baca Qur'annya mah banyak, tapi tidak menggunakan ilmu tajwidnya, maka tidak berpengaruh pada dirinya, malah mendapatkan dosa. Hamim, dia baca hama, begitu. Apa sebab jadi baca hama? Karena nggak mempelajari ilmu tajwid. Begitu. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pakai imalah. Oh, yang denger boleh semua belakangnya nih. Jangan ganti Al-Fatihah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terakhir waladdallin. Amin. Gara-gara ngikutin tapi nggak pakai ilmu. Tata caranya salah. Begitu. Ini termasuk saya di dalamnya. Kita belajar sama-sama. Warubang, jam berapa ini ngomong-ngomong? Ini saya mau belajar enak biasanya sampai jam 1 ini kira-kira. Ini berapa udah? 10 kurang. 10 kurang. Kurang berapa? Berapa? Iya, cukup kali ya. Kita lanjutin dah minggu besok di rumah sama kira-kira nih. Mau bayakin dong. Mau bayakin mau katanya. Mau ke sana. Oh gitu. Jadi insyaallah minggu depan kalau nggak ada yang milih kemari. Pokoknya sekarang mah di sini. Kalau nggak ada yang ngambil sini, tapi Imung jangan ngambil ya. Begitu, sebab jauh dia mengambilnya. Begitu. Kita malam Sabtu depan di rumah saya. Jangan repot urusan. Ya mudah-mudahan pengajian ini walaupun singkat ada manfaatnya. Saya ingin garis bawahi begini. Ilmu itu penting. Apa sebab ilmu itu penting? Karena dengan ilmu itu kita kemudian oleh Allah bakal diterima ibadah-ibadah kita, dan upaya mendekatkan diri kita kepada Allah itu lebih gampang dengan sebab ilmu. Ingat, jangan gegayaan. Gegayaan boleh, tapi dibarengi dengan ilmu. Jangan ambil gayanya doang, tapi amat sulitnya mencari ilmu. Jadi syarat buat nyari ilmu ada berapa tuh dalam kitab Ta'limu Ta'lim? Pertama, mesti sungguh-sungguh. Yang kedua, mesti banyak ngeluarin duit dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah harus apa? Hah? Iya, tulus zaman, panjang waktunya. Jadi enggak ngelihat kiai bisa ceramah, wah langsung saudara-saudara Jakarta ini dibangun dari darah. Siapa namanya itu? Ali. Iya, nggak bisa begitu. Nggak, jangan cuma begitunya doang maksud saya. Tapi bagaimana proses itu dijalani. Dan ketika proses itu dijalani, buahnya pun beda. Buah yang manis di pohon sama buah yang dipetik sebelum matang lalu diempos. Begitu juga karbitan. Maksudnya radhiyallahu ta'ala an kulli salatin nabi Rasulillah ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa ila khairi qawlin wa syarri baitna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet mana bang? Pencet mana? Minggu besok udah masak apa? Tengah. Bang, Bayaki. Bayaki. Tanggal berapa? Ini tengah. Tanggal berapa? 12 ya. Tanggal 12, iya. Lah, Emang? Kopi. Opi hari apa? Bukan minggu dia mah. Ngomongin malam minggu. Bilangnya sih malam minggunya Rohan. cuma minggu ya? Ya malam minggu Rohan. Minggunya pesta. Ini Senin. Ini Iya. malam minggu. Ini malam minggunya, malam minggu sono ya? Iya. Udah ngomong sama saya suruh ceramah di sana. Hari Sabtu ya? Ya nggak apa-apa, nggak berlawanan. Enggak. Ya, nggak apa. Bang, ini mana? Pencet mana? Yang bisa dikecil. Pencet oke masih ngerekam aja. Ya mati dulu merah. Iya, dulu. Oh ini.